Halo semua sahabat Media Timor, terima kasih Anda masih selalu setia menonton tayangan kami di channel kesayangan kita Media Timor. Tentunya Anda kali ini kami menjadikan satu konten yang menarik, tentunya soal wisata budaya Nusantara. Dan kami senang sekali bisa hadir di Budaya TV ya. Budaya TV ini mungkin Anda sudah tidak asing lagi untuk Anda, selalu mengangkat kebudayaan Nusantara Indonesia. Dan kali ini saya berada di Taman Mini Indonesia Indah, di studio ya, studio langsung. Kita akan berbincang-bincang sedikit tentang budaya Nusantara. Di sini sudah ada direkturnya dari Bapak Anas ya, Anas, dan juga ada tamu spesial kita Bapak Eri Syafruddin juga dari CEO dari Potret Indonesia. Kita tentu punya mimpi besar untuk budaya ini semakin hari semakin lebih baik. Selamat siang Bapak berdua. Selamat siang. Selamat siang. Ya, sehat-sehat ya Bang ya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Kita senang sekali bisa hadir di studio Budaya TV. Terima kasih Pak Direktur sudah bisa menyiapkan waktu. Rahayu. Dan kita bisa sharing bersama. Kita ingin tahu ini sejauh ini Budaya TV punya kekhasan sendiri dengan konten-konten budaya dan lain-lain. Bisa diceritakan sendiri Pak sedikit soal ini biar warga di Indonesia dengar. Setelah itu senior kita Pak Eri juga bisa memberikan pikir silakan. Salam budaya, TV budaya selalu di hati. Jadi kenapa saya mendirikan yang sekarang dikenal namanya BTV atau Budaya TV? Jadi sekarang ini zamannya sudah berbeda. Ya. Kalau dulu ada media cetak, ada radio, ada TV kabel, ya. Dan sekarang masih ada juga TV analog kan gitu. Masih ada ya. Dan cuman era ini kan sudah berubah. Setuju ya. Era sudah berubah hingga TV digital, TV live streaming, TV berbasis YouTube online itu sudah begitu maraknya luar biasa hingga semua media-media yang lalu itu nyaris mulai runtuh satu persatu. Itu hingga rekan-rekan kita yang punya TV analog pun sekarang sudah melangkah kakinya juga satu kakinya masuk ke TV-TV online yang kita ini kan. Nah, yang jadi masalah adalah janji-janji TV-TV dulu itu adalah semua adalah 60% itu bagaimana membangkitkan potensi pariwisata dan juga edukasi dan budaya Indonesia. Tapi tak lihat, mohon maaf, karena mereka itu tertuntut dengan iklan, tertuntut dengan juga pembiayaan TV yang begitu besar dari analog dan segala macam, hingga mereka itu nyaris potret Indonesia, budaya Indonesia nyaris tidak tersentuh. Hingga kami para seniman dan juga kami di bawah asosiasi museum dan juga pariwisata seluruh Indonesia membuat TV yang berbasis hanya mengedepankan budaya, edukasi, dan itu dipertahankan sampai sekarang hingga kita sebut namanya Budaya TV. Budaya TV ini kantornya sekarang ya ada di sini, itu ada di dalam Taman Mini Indonesia Indah, dan kita baru ada 30 cabang atau perwakilan di seluruh Indonesia yang rencananya insya Allah di setiap kabupaten nanti ada. Oke sahabat, luar biasa sekali ini direkturnya langsung bicara. Banyak hal sekali yang dipertahankan Budaya TV dan kita patut memberikan apresiasi karena semua orang berbicara tentang pariwisata, budaya dan lain-lain, tapi kan konten-konten yang konsen terhadap itu ternyata Budaya TV masih pertahankan. Kita coba ke Bang Eri dulu sebagai senior. Abang Eri bisa kasih kita sharing soal ini dan sebagai senior bisa kasih pikiran-pikiran juga terkait dengan kebudayaan kita dan juga seperti apa langkah-langkah kita untuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaum muda dan yang disebut sekarang ini kaum milenial,
Posisi pers di Indonesia saat ini jauh sekali perubahannya dengan pers di zaman Orde Baru. Zaman lama dulu. Potret Indonesia kenapa sekarang bergandengan dengan Budaya TV? Karena misinya sama. Kita dari Potret Indonesia itu TV streaming, kita ingin memperlihatkan kepada khalayak baik di Indonesia maupun di luar negeri sana bahwa peradaban di Indonesia ini budayanya, wisatanya cukup bagus dan jangan sampai tergambar oleh masyarakat bahwa di Indonesia ini banyak kisruhnya, banyak politiknya sehingga budaya dan wisata kita tidak terangkat. Untuk itu kita minta kepada saudara Anas supaya pertahankan misi Budaya TV-nya. Kita dari Potret Indonesia mendukung dan akan terus menyiarkan juga mengenai potret kehidupan di Indonesia. Pembangunannya sudah sangat bagus di zaman Pak Jokowi ini, di mana infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi sangat luas sekali sampai ke pelosok Papua sana. Berarti pemerintah sudah sangat baik, bukan pada masa lalu tidak baik. Bahwa sekarang ini semakin baik perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah masyarakat. Kita lihat monorail, LRT, jembatan-jembatan di Papua sudah dibangun ya. Itu semua sudah dibangun. Dan keinginan pemerintah Pak Jokowi dengan pembangunan ini, maka akses wisata akan semakin mudah. Akses turis-turis lokal untuk berkunjung dan melihat budaya kita akan semakin mudah. Begitu juga untuk perdagangannya, ekspornya, impornya. Setuju. Infrastruktur sudah dibangun. Jadi kita harus melihat hal yang positif. Mengapa kita harus melihat hal-hal yang negatif? Kalau ada para politikus, mari sumbangkan saran-sarannya kepada pemerintah, bukan justru menyudutkan pemerintah. Setuju. Begitu. Bang Anas, yang menarik di sini, terima kasih Pak Eri sebagai senior sudah kasih motivasi untuk Budaya TV. Tentu kami dari Media Timur juga berikan support untuk Budaya TV. Nah, kita pengen tahu juga dari Pak Direktur nih, dalam kesempatan Pak Jokowi kencang mempromosikan pariwisata budaya Nusantara, apa yang ada dalam skema besar Budaya TV? Iya. Jadi gini, benar apa yang dikatakan si Pak Erik ya mengenai pembangunan Indonesia yang begitu pesat di era sekarang ini dan juga sekarang ini sedang digalakkan pariwisata di seluruh Indonesia. Diharapkan TV Budaya ini bisa menjadi jembatan atau menjadi salah satu sarana promosi di seluruh sektor masyarakat di Indonesia. Makanya TV Budaya kenapa ada di daerah seluruh kabupaten Indonesia, ada perwakilannya, dan kita resmi sudah juga MOU sama pihak Kemdagri untuk bagaimana menjadi media ini bisa menjadi sarana promosi edukasi seluruh masyarakat Indonesia di daerah-daerah. Dan nanti sama-sama juga dengan forum wisata Indonesia. Jadi kami berharap begini, TV Budaya ini mendidik masyarakat baik dari kelurahan-kelurahan atau desa-desa, kita didik mereka, ada yang bisa kita didik menjadi kameramen, sutradara, editing, wartawan, hingga setiap daerah itu nanti, setiap kelurahan nanti, setiap desa itu mereka sudah tidak lagi setiap memproduksi profil, memproduksi promosi itu tidak harus dengan orang lain, tapi daerah sendiri atau setiap rumah sendiri langsung bisa di tempat. Luar biasa. Nah, dan itu
medianya nanti sudah media di TV Budaya. TV Budaya yang salah satunya Mas ya, salah satunya. Makanya bila nanti memang ini bagus, TV Budaya itu sinergi dengan Pak Erik, bila bisa sinergi dengan Pak Jenengan, monggo. Media itu tidak harus bersaing dan tidak mesti bersaing, tapi media itu harus bersatu, media itu harus sinergi. Kalau bisa media itu menjadi tempatnya untuk silaturahmi, menjadi penyejuk hati bagi seluruh umat manusia khususnya di Indonesia, bukan untuk memperpecah belah, kira-kira itu. Memang kira-kira itu yang diharapkan semacam itu. Ya, betul. Anas, yang menarik sekarang ini kan kita belakangan di Indonesia ini kan diterpa dengan banyak persoalan ya, persoalan banyak macam-macam lah gitu ya. Dan tentu ini berpengaruh ke soal kultur dan budaya. Dan memang di situ misi besar Budaya TV untuk bagaimana memperkuat itu, kira-kira begitu ya. Jadi gini, mungkin saya tambahin sedikit Mas. Jadi TV Budaya ini sudah komit. Ya. Kita tidak memberitakan tentang politik kriminal ya, tentang syarat tidak. Mereka mau berbicara tentang politik apapun, media-media lain silahkan, tapi khusus TV Budaya hanya konsen pada edukasi dan budaya. Ya. Jadi bagi kami monggo media-media yang lain mau silahkan dengan mengejar rating-rating yang itu untuk mencari ini, monggo silahkan hak mereka, tapi khusus TV Budaya hanya siapapun kehadiran TV Budaya di situ penyejuk hati, karena inilah edukasi dan potensi untuk mempromosikan, mempertahankan potensi budaya Indonesia, kira-kira itu. Nah, saudara-saudara di wilayah timur Indonesia dan juga Indonesia Tengah, Indonesia Barat, jangan lupa Anda selalu nanti ada aplikasinya kan? Ada. Oke, nanti dilihat saja di aplikasi. Nanti bisa kita lihat di ininya ya. Lihat di aplikasi itu Budaya TV. Silakan install dan silakan ikuti konten-konten menarik. Seluruh Indonesia ada Budaya TV di situ. Tambahan sedikit Mas, bahwa Budaya TV itu bukan milik saya pribadi. Ya. TV Budaya itu milik masyarakat Indonesia yang cinta budaya itu. Silakan bergabung kepada kita. Ya. Nah, itu menariknya di situ. Sehingga saudara-saudara yang ada di mana saja silakan menghubungi Budaya TV, promosikan potensi-potensi daerah yang ada di sana agar lebih maju, kita bisa lebih sejahtera dan lebih bersaing dalam dunia yang sekarang demikian banyak kesulitan kira-kira begitu. Pak Eri, kita mau dengar sedikit dari Pak Eri juga. Ini kan media sekarang kan sudah banyak nih. Ya. Pak Eri sebagai senior juga sudah melalang buana dalam dunia jurnalis, kemudian bersinergi di banyak hal. Apa sih sebetulnya yang harus direkomendasikan ke Budaya TV juga untuk ke depan langkah-langkah yang ini? Kita sama-sama support Budaya TV. Silakan Pak Eri. Ya, ada yang mengganggu pemikiran saya saat ini. Begitu banyaknya konten-konten online, TV streaming, banyak media-media yang sepertinya agak sulit untuk dikontrol oleh pemerintah. Seorang wartawan saat ini sangat ketinggalan sekali dengan media online. Lebih cepat tayang media online daripada wartawannya yang harus mewawancarai di lapangan. Sehingga terbentuklah opini tersendiri. Yang saya lihat sekarang ini banyak sekali opini-opini yang negatif daripada positifnya. Hoak. Kita konsentrasi di Budaya TV dengan komitnya untuk memajukan pariwisata di Indonesia. Nah, kita berharap pemerintah juga. Nah, saat ini kan Pak Sandiaga Uno yang ganti sekarang ya Menteri. Assalamualaikum Pak Sandi. Saya berharap Pak Sandi lebih banyak nanti turunlah ke daerah-daerah. Lihatlah potensi-potensi yang ada di daerah yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Wisata di Indonesia sangat bagus sekali. Budayanya juga sangat bagus. Namun ada beberapa yang tidak terekspos. Nah, di sini Budaya TV dia punya komitmen memajukan wisata, juga punya keterbatasan.
namun dengan dia punya jaringan telah terbentuknya berapa? 30 30 di seluruh Indonesia. Indonesia, Seluruh baru Indonesia. 30 kabupaten. Ini akan memudahkan untuk turis-turis luar melihat mereka harus kemana datang ke Indonesia, bukan hanya Bali. Dia harus misalnya untuk Belitung yang terkenal dengan pasir putihnya, yang terkenal dengan budayanya. Itu bisa diekspos oleh Budaya TV dan menjadi pilihan mereka turis-turis luar ini mau berkunjung kemana. Setuju. Itu. Iya. Ini menarik sekali Pak Eri, karena pas ada reshuffle kemarin itu ada 6 menteri baru yang ini salah satunya kan menteri yang berhubungan juga dengan Budaya TV. Ya. Semua kita berhubungan, tapi konten semua Budaya TV ada di situ. Bang Anas bisa kasih sedikit komentar soal kita menteri kita yang baru, apa yang bisa diharapkan ke depan. Silakan. Gini, Budaya TV ini bergerak sendiri, masyarakat bergerak sendiri kan nggak bisa, Mas. Ya, ya. Dan harus ada sinergi dari pemerintah tentunya. Iya, iya. Jadi harapan kami menteri yang Pak Sandiaga sekarang ini Pak ini ya harus seperti Pak Erick betul-betul turun ke bawah. ke bawah. Jadi yang jadi masalah itu kan banyak sekali. Saya tidak mengatakan semuanya ya, tapi banyak menteri-menteri itu yang paling penting kewajiban sebagai di kantor itu atau itu aman gitu loh. Sementara gitu kan. Ya, ini saya lihat dari kalau Pak Sandi, Iya. dia cukup. Nah, Pak Sandi lumayan bagus kok. Nah, gitu. Dia banyak turun-turun ke daerah. Ya, 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 ya. Banyak investigasi ke daerah. Iya. Saya pikir penempatan Pak Sandi di Kementerian Pariwisata ini Sangat tepat. sangatlah Iya. tepat. Iya. Gitu. Beliau juga konsen suka dorong anak-anak muda untuk UMKM itu. Nah ini Mas, makanya gini Mas, dari TV Budaya ini, karena TV Budaya ini sekarang betul-betul yang ada di daerah-daerah ke pelosok-pelosok, makanya kalau bisa pemerintah itu sinergi dengan kami, Ya, Pak, setuju. ya, Pak itu sinergi dengan kami untuk bagaimana TV Budaya itu bisa menjadi medianya, corongnya untuk bagaimana ini antara masyarakat bawah dengan pemerintah dengan masyarakat seluruhnya Nyambung. bisa nyambung, Setuju, tidak ada setuju. batasan. Setuju. Lewat apa? Lewat TV Budaya ini. Karena lewat TV Budaya ini kan kita tidak bicara, oh tayang TV Budaya harus nilainya sekian, oh harus iklannya harus begini, harus tidak bicara itu. Kita pure siapapun, yuk kita masih pada negeri kami berbakti. Tentunya semacam itu yang ada Mas gitu loh. Iya, iya, Gitu. iya. Artinya TV Budaya, TV milik bersama. Iya, itu. TV milik Iya. warga Indonesia. Kita tidak bicara, oh kalau tayang di TV Budaya ya harus 1 jam nilainya sekian. Kita tidak pernah bicara itu, kira-kira itu. konsen kita adalah bagaimana kebudayaan kita terjaga, Iya, gitu ya. itu. Saya kira terima kasih sekali Pak Anas sudah berbagi dengan Iya. kami. Terima kasih juga Pak Eri sebagai Ada tambahan sedikit Mas dari Ya, saya ya, sebelum silakan, ditutup Mas silakan, gini. Jadi gini Mas, Tuhan Allah sudah menganugerahkan kepada Indonesia yang begitu kaya raya tentang budaya, hingga di Jawa Timur punya kesenian sendiri-sendiri, punya budaya sendiri segitu ragamnya. Tapi sampai sekarang ini lama-lama punah Mas. Lama-lama punah. Di Jawa Barat pun semacam itu. Ya. Kalau sampai dengan degung Sunda atau segala macam dengan adat istiadat Jawa Barat begitu indahnya semacam itu Mas. Tapi kenapa Ya, yang terjadi di begitu sini Pak, tidak? saya sarankan lewat Pak Sandi supaya menghimbau kepada pelaku-pelaku wisata, pemilik hotel, Setuju. Ya. pemilik restoran, Ada himbauan itu. paling tidak dalam 1 minggu ada 3 hari dia menghadirkan budaya-budayanya di hotel maupun di restorannya. Betul, bagus Kalau bagus. di Jawa Timur, budaya Jawa Timur. Ya, betul. Kalau di Bangka Belitung mungkin budaya Bangka Belitung di hotel-hotelnya. Cukup seminggu 3 kali. Setuju. Sehingga para turis itu dia menginap atau dia makan di satu restoran, ada yang dinikmati dia. Nah selama ini kan tidak ada, tapi hanya sebagian kecil aja. Tidak begitu ini ya. Ya Tidak maksimal. tidak maksimal lah gitu ya. Ya, itu saya teruskan tadi bahwa kalau sekarang kita lihat Mas di Jawa Barat itu sudah mulai punah Mas.
Bahkan ada di Cianjur itu, daerah Cianjur Mas, itu ada seruling Cianjuran dan ada khusus kesenian Cianjuran. Itu begitu saya wawancara di sana, itu nyaris sanggar itu tinggal orang-orang tua dan anak muda sudah tidak ada minatnya. Iya. Dan sangat bagus. Ini tantangan besar. Bahkan Mas, yang lebih sedih lagi dari kita di Betawi, bagaimana itu Betawi itu punya maskot yang begitu menarik. Iya. Tiba-tiba maskot itu hanya buat ngamen, betul ya, hanya buat ngamen. Sampai lihat sendiri itu bagaimana ngamen dengan itu seolah-olah itu menjadi sesuatu rencana untuk ini. Betul ini harus menjadi pikirkan bagaimana, karena apa? Budaya kesenian itu adalah merupakan bajunya bangsa. Ya, memang tidak boleh dieksploitasi gitu-gitu. Semacam itulah ini monggo para pakar-pakar seniman, para budayawan dan tokoh-tokoh masyarakat, dan tentunya didukung oleh Bapak petinggi-petinggi kita di pemerintahan. Yuk kita bersama-sama sinergi bagaimana maju bersama untuk kepentingan budaya dan satu lagi. Pak Eri punya seperti kabupaten maupun gubernur itu kan dia ada dinas pariwisatanya. Ada ya. Ngapain aja kerjaan dinas pariwisatanya? Saya mohon kepada atau menghimbau kepada Pak Menteri supaya dibikin suatu peraturan supaya dinas pariwisata ini membuat peraturan juga kepada pelaku-pelaku wisata hotel, restoran untuk menghadirkan di tempat-tempat mereka ini wisata-wisata daerahnya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Betul. Apabila tidak, maka berikan sanksi. Ya, memang betul. Ini bagian dari kita menjaga kebudayaan Nusantara. Setuju, benar sekali. Baik Pak Anas, terima kasih banyak sudah berbincang-bincang dengan kami di Media Timur Channel. Terima kasih juga senior Pak Eri. Kita akan ketemu lagi. Saudara, jangan lupa Anda selalu nanti cek saja Budaya TV di Play Store ada, dan banyak ya, kalau dicari gampang ya. Kita akan ketemu lagi. Tentunya semangat Budaya TV adalah semangat Indonesia, semangat nasionalisme. Kira-kira begitu. Salam Budaya TV. Salam Budaya TV. TV budaya selalu di hati. Oke.